Bismillahirrahmanirrahim. Wa bai'i akhiratika bidunyaka fasaqabatuka ay aqatuka bidzalikal bai'i khasiratun ay naqisatun. Wa bai'i akhiratika, dan menjual akhirat Anda bidunyaka ditukar dengan kepentingan duniawi. Fasafaqatuka, maka adapun akad Anda, ai akaduka, artinya akad Anda bidzalikal bai'i, di dalam kelakuan jual beli itu, khasiratun, adalah merugi. Aina kisatun, artinya berkurang. Lianna dunya fi muqabalati sawabil akhirati la syai'a, karena kepentingan duniawi itu kalau dibanding dengan pahala di akhirat itu, la syai'a adalah tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Jadi ini ceritanya sama nyambung ke depan kemarin. Ini kan tetap diceritakan untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jika orang itu menuntut ilmu pengetahuan tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi, biar orang bisa tunduk kepada Anda kalau Anda jadi orang alim misalnya, maka berarti Anda itu dikatakan di sini termasuk orang yang berusaha untuk merusak agamanya atau mencelakakan dirinya dalam menuntut ilmu itu, termasuk juga menukar kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan apa? Yastaruna dunia bil akhirati, yang berarti menukar kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi. Artinya nuntut ilmu itu sekarang hanya untuk kepentingan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya umpamanya, atau biar dijadikan orang yang terhormat oleh orang misalnya kalau sudah jadi orang alim. Maka kalau seperti itu ya rugi Anda itu dalam menuntut ilmu itu. Dikatanya di sini akad Anda dalam perjual beli itu, Anda itu datang ke pondok pesantren ini kan maunya mau olahan ilmu pengetahuan, nanti mau dijual nanti di tengah-tengah masyarakat kan kayak gitu. Kalau tujuan olahan itu untuk kepentingan duniawi Anda itu, maka perdagangan Anda itu rugi namanya itu, tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Karena kepentingan duniawi itu dibanding dengan kepentingan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Wa tijaratuka, sekalian perdagangan Anda, kalau diibaratkan perdagangan ini, Anda olahan ilmu ke pondok ini, olahan. Aitasarrufuka fihi, artinya pekerjaan Anda fihi, di dalam mencari ilmu. Bairatun, adalah celaka. Aihalikatun, artinya celaka. La khaira fiha, tidak ada kebaikan fiha, di dalam perdagangan Anda itu. Jadi Anda olahan ilmu sebanyak-banyaknya sampai tamat ahli, tapi tujuannya untuk kepentingan duniawi misalnya, itu rugi. Tidak ada kebaikan sama sekali. Wa hadza kinayatun an adamin naf'i bidzalikal ilmi. Ini merupakan persemon atau kata yang tak jelas namanya. Wa hadza kinayatun, adapun ucapan ini merupakan persemon an adamin naf'i, dari tidak adanya manfaat, tidak ada kegunaan bidzalikal ilmi, dengan ilmu yang diperoleh dari pondok kita ini, kalau tujuannya itu hanya untuk kepentingan duniawi. Malah wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, adapun orang yang mengajar Anda, mu'inun adalah termasuk membantu, laka untuk Anda
ala isyanika atas kedurhakaan Anda, wa syarikun laka dan merupakan sekutu atau teman laka untuk Anda fi khusranika di dalam kerugian Anda. Perbandingannya wa huwa kabai sayfin min qati tariqin. Muallim itu tidak bedanya sama dengan orang yang menjual pedang kepada pembegal, sama dengan menjual pedang kepada pembegal. Jadi orang yang ngajar ilmu pengetahuan kepada muridnya, lantas oleh muridnya nanti disalahgunakan hanya untuk kepentingan duniawi, maka pengajarnya itu ikut andil dalam dosanya itu. Pengajarnya ikut andil. Mu'inun laka ala isyanika. Karena kepentingan duniawi itu dipakai untuk nipu misalnya itu. Berarti pengajarnya itu ikut andil dalam penipuan itu. Walaupun pengajarnya tak pernah nipu kepada muridnya itu, kepada santrinya misalnya, tak pernah nipu. Tapi dipergunakan oleh santrinya kepada sesuatu yang negatif yang diperoleh itu, maka pengajarnya itu ikut andil. Tidak bedanya sama dengan orang menjual pisau kepada pembegal, terus dipakai untuk membunuh, maka pembuat pisaunya itu, penjual pisaunya juga ikut andil dalam dosa pembunuhan. Pandina pun juga, pandina itu ikut andil juga itu, karena itu yang membuatkan. Padahal ya, membuat pisau itu bukan untuk membunuh, tapi disalahgunakan oleh orang yang beli. Sebetulnya tak salah juga yang buat pisau itu, tak salah juga ya. Soalnya tidak pernah nyuruh untuk dipakai untuk membunuh kan, untuk motong apa kan kayak gitu. Tapi disalahgunakan oleh yang beli, berarti yang beli yang salah kan, bukan ya pandina orang salah dia kan ya. Demikian juga ustaz-ustaz itu namanya ya, ngajarnya kan sudah begitu sesuai dengan apa yang diajarkan. Tahu-tahu setelah didapat ilmunya dipakai untuk nipu orang lain misalnya, ya itu salahnya sendiri, bukan salahnya ustaz atau saya. Kira-kira seperti itu yang paling aman bagi kita ya. Sampai di sini ini keras sekali peringatan ini kepada kita ini, keras sekali. Kabai saifin ya, mingkoti tarikin, min di mana lah, likoti tarikin, kabai saifin, likoti tarikin ya, sama dengan apa menjual pedang ya kepada penyampung atau pembegal siapa orang itu rampok dengan istilahnya itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, berdasar hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin nahu'um min uqtul kana ayul mu'inu syarikan lahu fiha. Nabi bersabda, barang siapa yang memberi bantuan, memberi pertolongan ala maksiatin atas satu kelakuan maksiat, walau bisa tri kalimatin, sekalipun pertolongannya itu hanya separuh kalimat. Seperti contoh, seperti 8 uk, dari 8 uk betul ya. Betul diucapkan separuh uk, yang maknanya bunuhlah olehmu. Karena mu'in, maka ada orang yang menolong itu, yang mengatakan itu syarikan lahu fiya, merupakan teman sekutu ya, lahu bagi orang yang melakukan maksiat itu, fiha di dalam maksiatnya itu. Misalnya ya, ada orang ya, disuruh bunuh, Anda hanya bilang separuh hanya saja, padahal lengkapnya itu uktul, bunuhlah dia, uktul Zaidan misalnya, bunuhlah dia. Karena cuma bilang separuh. Lantas orang yang mendengar itu lantas membunuh kepada orang yang dimaksud itu misalnya,
maka orang yang bilang separuh itu ya ikut andil dalam dosanya kurma itu, ikut andil dalam dosanya kurma itu. Apalagi lengkap dengan ukurnya, ini ukur separuh. Jika ada mu'in yang orang yang membantu itu, membantu apa? Mengucapkan itu syarikan lahu fiha. Wa fil hadis, dalam hadis juga dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Adapun nuntut ilmu pengetahuan itu adalah sangat wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Kenapa diartikan sangat? Ya taknya ini faridotun itu taknya namanya ilmu balaghah. Faridun itu sudah maknanya sudah sangat sebenarnya. Faridun dan bentak itu tambah kuat lagi, itu sangat wajib, bukan hanya sekedar wajib, sangat wajib. Wa wadu ilmi inda ghairi ahli kamqallidil hanaziri al-jawahira wal lu'lu'a wal dhahab. Adapun menetapkan ilmu itu inda ghairi ahli, tidak kepada ahlinya. Perbandingannya keras sekali di sini. Kamqallidil hanaziri, sama dengan orang yang memberi kalung kepada babi, al-jawahira kepada permata-permata, wal lu'lu'a dan sama ya jawahir dengan lu'lu' ya, permata ya, mutiara ya, wal lu'lu'a dan mutiara-mutiara, wal dhahab dan emas. Jadi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang salah, artinya dipergunakan oleh orang yang diajari perbuatan salah, itu perbandingannya ya, sama dengan orang memberi kalung emas kepada babi. Berarti orang yang salah menekan ilmunya itu sampai disamakan dengan babi. Jadi kalungnya bagus ya, tapi yang dikalung emas sekarang babi ya. Apalagi ada bagus juga kan. Ilmu itu bagus, tapi yang melaksanakan ilmu itu orang durhaka, gak ada bagus ya, benar-benar ada artinya katakan emas kan mahal harganya, tapi dikalungkan ke babi ya, jadi rendah jadinya menurut orang Islam ya. Kalau menurut orang yang suka babi tidak tahu itu urusan mereka kan. Bagi mereka yang suka makan babi, kesayangannya dikalung emas misalnya, ya memang kesukaan mereka. Tapi bagi kita termasuk rendahan yang begitu, tidak pada tempatnya. Dikatakan masa masuk dalam ungkapan buat musyayyi fi ghairi mahlihi dzulmun, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Babi dikalung kayak gitu, zalim. Menurut orang Islam tentunya. Atau menurut mereka yang sudah tidak tahu, urusan mereka masing-masing. Jadi menuntut ilmu itu wajib, tapi memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya sehingga digunakan untuk sesuatu yang negatif itu zalim. Perbandingannya sama dengan memberi kalung emas atau permata yang indah-indah, yang mahal-mahal dikalungkan kepada babi atau anjing misalnya bagi yang tak suka anjing. Tapi yang suka anjing itu bagus ya, katanya mereka. Tapi kata orang Islam bukan pada tempatnya, kata kita. Jika membalitil hanaziri, seperti memberi kalung ya. Al-hanazir jamak dari henzir ya. Henzir jamak dari henzir apa henzir? Tapi ya, celeng lah bagian di hutan pada celeng. Al-jawahira yang pada mutiara-mutiara dan permata-permata, berdahab dan juga kalung emas. An-nawadi al-ilmi fi ghairi mawdihi zalim. Artinya meletakkan ilmu tidak pada tempatnya,
Karena yang ditempatkan kepada orang yang salah sampai dipulangkan untuk salah, untuk nipu orang misalnya, maka itu termasuk zalim juga. Yang mengajar itu ikut andil dalam kezalimannya. Nah misalnya keras sekali ini ya, keras. Peringatan ini termasuk peringatan yang sangat keras kepada kita. Ya bagus sih kalau dilaksanakan, ya bagus, berarti itu namanya meluruskan cita-cita kita dalam menuntut ilmu kayak gitu. Soalnya kita pakai biaya, kalau salah ya menggunakan ilmunya itu kan biaya, rugi waktu, rugi usia, semuanya itu tidak ada untungnya bagi kita kan, rugi sangat terugi namanya. Makanya oleh musannif di sini diluruskan. Sehingga dengan demikian fayajibu ayyakunal ilmuna ada yang al-alim ilmu semua. Ini mungkin yang paling pas, mungkin al-alim. Soalnya ada nasihatnya belakangnya, itu nasihatnya. Ini kira-kira. Fayajibu ayyakunal alimu nasihan fi jami'il umuri. Maka wajib supaya ada siapa orang yang alim, bukan ilmunya yang memberi nasihat, bukan orangnya, bukan ilmu, bukan. Di sini tertulis ilmu ya. Ayyakunal ilmu, supaya ada ilmu itu nasihat adalah memberi nasihat. Masa ilmu memberi orangnya, orang yang punya ilmu itu ya. Beliau tulis begini ya. Maka wajib supaya orang yang alim, kiai itu, nasihat adalah memberi nasihat fi jami'il umuri, di semua urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yu'amila kullan nas, memperlakukan siapa orang yang alim, kullan nasi, kepada manusia, semua manusia, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Katabibi yu'aliju kulla maridin, sama dengan dokter ya, yang memberi pengobatan kepada setiap orang yang sakit, bima yunasibu illatahu, dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan. Jadi orang-orang yang alim ya, tokoh-tokoh itu harusnya harus banyak memberikan nasihat kepada orang-orang ya, agar supaya orang itu sesuai dengan kerjaan masing-masing, nggak usah kerjakan kerjaannya orang lain katanya itu ya. Misalnya yang jadi petani kerjakanlah pertaniannya, yang jadi dagang kerjakanlah dagangnya, kayak gitu. Yang jadi dokter kerjakanlah kedokterannya, yang jadi ustadz ya kerjakanlah keustadannya, begitu maksudnya ini ya. Sesuai dengan apa jabatan masing-masing, tidak usah apa namanya ya, ngelepek kepada kerjaannya orang lain, tidak usah. Jadi orang alim ya nasihatnya ya, agar supaya manusia itu menjadi baik dunia akhirat, maka selalu dinasihati oleh orang alim agar manusia itu sesuai dengan dengan keadaannya lah, keadaannya misalnya santri misalnya ya, dia sesuai dengan kesantriannya. Keadaannya umpamanya pengurus di bagian apa ya, sesuai bagian itu, tidak usah kerjakan yang lain-lain, tidak usah, biar semuanya itu pas dengan kerjaan sendiri-sendiri. Tidak bedanya sama dengan dokter ya harus mengobati orang sakit, obatnya harus sesuai dengan penyakitnya. Ke gigi obati sakit dan bisa kan, itu harus sesuai, periksa dulu apa obatnya kan kayak gitu. Juga demikian ya, orang yang mursal pikirannya ya obati, cara obatnya gimana ya, diajarin apa gitu ya, oleh orang yang tahu. Pokoknya orang tahu itu tidak boleh diam, harus selalu bernasihat kepada
manusia agar manusia itu menjadi baik gara-gara nasihat dari orang yang tahu itu. Waruya al-Ma'ruf al-Qurri, ada riwayat dari Syekh Ma'ruf al-Qurri, annahu qala, bahwasanya beliau itu berkata, lama mata Abu Yusuf sahib Abi Hanifah, ketika telah meninggal siapa Syekh Abu Yusuf sahib Abi Hanifah, temannya Imam Abu Hanifah, lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu, tidak ada satu orang pun yang mendatangi jenazahnya pada waktu Syekh Yusuf itu meninggal. Kenapa? Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultani, karena Syekh Yusuf itu jadi pegawai pemerintah. Katakan jadi pegawai pemerintah tadi. Tak jadi hakim, tak jadi apa lah. Para itu bil manami, maka saya bermimpi beliau, kata Syekh Qurri, bil manami di waktu tidur. Qabla ayyudfana, sebelum beliau itu dikuburkan. Para itu bil manami, maka saya mimpi beliau di waktu tidur, ya. Qabla ayyudfana, sebelum beliau dikuburkan. Fakultu lahu, saya tanya, kata Qurri, kata Syekh Qurri tanya, fakultu lahu, saya tanya kepada Syekh Yusuf itu, ma fa'alallahu bika ya Syekh, apa yang dilakukan Allah kepadamu wahai Syekh? Qala, Syekh menjawab, Syekh Yusuf menjawab, ghafara li Rabbi, telah memberi ampunan kepadaku Rabbi, siapa Tuhanku. Qultu, saya tanya lagi, kata Syekh Qurri, bimana, dengan apa Tuhan memberikan ampunan kepadamu? Qala, Syekh Yusuf menjawab, binus'i lil muta'allimina, dengan nasihat aku lil muta'allimina, kepada para siswa, dengan nasihat yang baik, nasihat yang baik seperti tadi itu. Fantabahtu minan naumi, maka akhirnya saya bangun dari tidurku. Fasyahidtu janazatahu, maka saya lalu menghadiri kepada jenazahnya itu. Ini ceritanya orang yang beri nasihat, ya. Syekh Abu Yusuf itu mujtahid muqayyadnya Abu Hanifah, ya. Dan masing-masing mujtahid yang empat itu punya mujtahid muqayyad. Kalau di Imam Syafi'i ada yang namanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya. Kalau di Imam Abu Hanifah itu ada Abu Yusuf ini dan Abu Hasan Al-Asyaibani, ya. Abu Hasan Al-Asyaibani itu mujtahid madhab, ya. Mujtahid madhab, teman akrabnya itu yang berikhtiar tentang madhabnya Abu Hanifah, ya ini, ya. Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu mujtahid madhab namanya. Kalau Abu Hanifah yang mujtahid mutlak, langsung ilmu Quran dan hadis, ya. Ini berikhtiar tentang pendapat imamnya itu yang diikhtiyati. Namanya mujtahid muqayyad, ya, begitu kan, itu namanya. Gara-gara memberi nasihat kepada santri-santrinya, padahal dia itu pegawai pemerintah. Pada waktu baru meninggal, ya, tidak ada satupun orang yang mau melayani, dijauhi orang, karena ada dalam pemerintahan itu, ya, dalam pemerintahan. Tapi setelah Syekh Qurri ini bermimpi seperti itu, telah diampuni kesalahannya oleh Allah gara-garanya karena sering memberi nasihat kepada orang lain, ya, maka akhirnya Syekh Qurri ini melayat, yang sebelum beliaunya itu dikubur, ya. Betul sekali, baik sekali nasihat itu, baik sekali. Dan dengan nasihat itu akhirnya orang itu menjadi baik. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi fi talabil ilmi al-hidayata, dan jika ada niat ada
Wa qasduka, dan tujuan Anda, bainaka, antara Anda wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu pengetahuan, al hidayata, tujuannya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah yang tak baik bisa menjadi baik, biantan dia bitahsilihi izalatal jahli an nafsika, dengan gambaran seperti Anda berniat bitahsilihi, dengan mendapatkan ilmu pengetahuan itu tujuannya hanya satu, izalatal jahli an nafsika, untuk menghilangkan ketidaktahuan, kebodohan an nafsika yang ada pada diri Anda, wa ansairil juhal, dan dari semua orang-orang yang bodoh, wahia inti, dan tujuannya untuk menghidupkan agama Islam itu, wa ibqa'il Islam, dan untuk menetapkan agama Islam, bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan itu, berdaril akhirati, dan akhirat, ya, waridallah, dan mengharap ridhanya Allah, wa tanwiya bidzalika asyukra, dan Anda berniat bidzalika, dengan mendapatkan ilmu itu, asyukra ala nikmatin akli, berniat untuk bersyukur kepada Allah atas diberi nikmat akal oleh Allah, wa nikmati sihatil badani, dan nikmat sihatnya badan ini, tuna mujarradi riwayat, tidak semata-mata untuk mendapatkan riwayat ilmu pengetahuan saja dari gurunya itu, ail habli wan naqli anil ulama, fabshir, maka berbahagialah Anda, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihatahum, sesungguhnya para malaikat itu kepada para orang-orang yang menuntut ilmu itu, yaitu membuka, tabsutu laka ayridan bima tatlubu, artinya dia rela dengan apa yang Anda cari, membuka kepada apa, ajnihatahum, kepada sayap-sayapnya, ajnihatahum, kepada sayapnya, ay tadauha, artinya malaikat meletakkan kepada sayapnya itu, fatakun wat'an laka, akhirnya maka ada sayap itu menjadi pijakan bagi Anda, idza masyaita, apabila Anda telah berjalan. Jadi para siswa, para santri itu kalau niatnya bagus, ya, pada waktu berjalan di terik matahari itu dinaungi malaikat, itu ada sayapnya malaikat yang dibebarkan di atas kita itu untuk para santri-santri yang tujuannya bagus dalam cara menuntut ilmu itu, bukan tujuan untuk kepentingan duniawi, tapi semata-mata yang untuk mendapatkan ridho dari Allah, karena mau belajar ilmunya Allah. Nanti kalau sudah tahu ilmunya Allah, nanti akan diamalkan sesuai dengan pengetahuan yang kita cari. Kalau itu tujuannya, maka insya Allah malaikat akan melindungi kita. Ya, mungkin begitu dulu yang dapat disampaikan, yang diakhiri. Al-Fatihah.